Yang ke-1, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur dengan durasi 23 jam 56 menit 4 detik. Rotasi bumi menyebabkan berbagai fenomena. Saat berpergian ke daerah yang memiliki zona waktu yang berbeda, kita akan merasa aneh karena ritme tubuh atau kebiasaan yang masih mengikuti kebiasaan di tempat sebelumnya. Rotasi bumi. 1. Periode rotasi. Bumi membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk melakukan satu putaran penuh pada porosnya. 2. Kecepatan rotasi. Kecepatan rotasi bumi sekitar 1674 km per jam pada garis khatulistiwa. 3. Poros rotasi. Poros rotasi bumi miring sekitar 23, derajat dari bidang ekpetika, bidang yang dihasilkan oleh orbit bumi mengelilingi matahari. 4. Pengaruh rotasi. Rotasi bumi mempengaruhi pembentukan angin, arus laut, dan pola cuaca. Dampak rotasi bumi. 1. Perubahan siang dan malam. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. 2. Pembentukan musim. Rotasi bumi dan kemiringan porosnya menyebabkan pembentukan musim. 3. Pengaruh pada cuaca. Rotasi bumi mempengaruhi pola cuaca dan pembentukan badai. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi yang mengelilingi matahari dalam waktu 1 tahun. 1. Musim menyebabkan perubahan musim. 2. Perbedaan waktu menyebabkan perbedaan waktu antara daerah yang berbeda di bumi. 3. Gerakan bintang menyebabkan gerak bintang-bintang di langit. 4. Eklipse menyebabkan eklipse, yaitu fenomena alam di mana bulan atau bumi melewati jalur sinar matahari. 5. Perubahan cuaca menyebabkan perubahan cuaca ketika bumi mempengaruhi pola cuaca dengan perubahan suhu. 1. Musim menyebabkan perubahan musim. 2. Perbedaan waktu menyebabkan perbedaan waktu antara daerah yang berbeda di bumi. 3. Gerakan bintang menyebabkan gerak bintang-bintang di langit. 4. Eklipse menyebabkan eklipse, yaitu fenomena alam di mana bulan atau bumi melewati jalur sinar matahari. 5. Perubahan yang mempengaruhi. 1. Gravitasi matahari. 2. Kecepatan bumi. 3. Matahari. Dampak. 1. Pola cuaca. 2. Musim. 3. Kehidupan tanaman. 4. Kehidupan hewan. Bulan adalah satelit bumi yang biasa kita lihat pada malam hari. Bulan mempunyai ukuran 1/4 dari ukuran bumi. Bulan bergerak mengelilingi bumi setiap 27,3 hari pada jarak rata-rata 384,400 km di bawah tarikan bumi. Bulan tidak memiliki cahaya. Cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari sehingga terlihat menerangi bumi pada saat malam hari. Gerak bulan mengikuti bumi dapat menimbulkan akibat. Berikut dampak dari gerak bulan, yaitu adanya fase-fase bulan. Fase-fase bulan ada 4 yang biasa terjadi di bumi, yaitu fase bulan mati. Fase bulan mati adalah terjadi pada saat fase bulan baru. Saat fase ini terjadi, posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Sisi bulan yang gelap menghadap ke bumi, yang membuatnya tidak terlihat dari bumi. Lalu fase bulan sabit. Fase ini terjadi seminggu setelah bulan baru. Bulan sabit biasanya terlihat di langit barat setelah matahari tenggelam. Lalu ada fase bulan separuh. Fase bulan separuh ini muncul di permukaan bulan menghadap bumi, dan hanya setengahnya yang terkena sinar matahari. Hal ini yang menyebabkan bulan hanya terlihat separuh dari bumi. Fase bulan 3/4 dan fase bulan penuh. Fase bulan ini terlihat bersinar sempurna, itulah saat bulan mengalami bulan purnama. Yang pertama ada dampak. 1. Adanya fase-fase bulan. 2. Terjadinya pasang surut air laut. 3. Terjadinya gerhana. 4. Permukaan yang terlihat di bumi selalu sama. Lalu ada jenis gerak bulan. 1. Rotasi bumi, dan 2. Revolusi bulan mengelilingi bumi. Selanjutnya ada gerhana matahari. Gerhana matahari adalah fenomena alam yang terjadi ketika bulan melintasi antara bumi dan matahari.
sehingga menyebabkan bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Lalu selanjutnya ada gerhana bulan. Gerhana bulan adalah fenomena alam yang terjadi ketika bumi melintasi antara matahari dan bulan, sehingga menyebabkan bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Jadi, yang pertama gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari sebagian, yang ketiga gerhana matahari cincin. Lalu ada jenis gerhana bulan. Yang pertama ada gerhana bulan total, yang kedua ada gerhana bulan sebagian, dan yang terakhir ada gerhana bulan penumbra. Lalu ada dampak gerhana matahari. Yang pertama perubahan suhu, dua perubahan cahaya, dan yang ketiga dampak pada satelit dan sistem komunikasi. Selanjutnya ada dampak gerhana bulan. Yang pertama perubahan warna. Gerhana bulan dapat menyebabkan perubahan warna bulan, sehingga bulan terlihat berwarna merah atau coklat. Yang kedua ada perubahan fase bulan. Gerhana bulan dapat menyebabkan perubahan fase bulan, sehingga bulan terlihat lebih kecil atau lebih besar dari biasanya. Proses terjadinya gerhana matahari. Ada dua. Yang pertama, bulan melintasi antara bumi dan matahari. Bulan melintasi antara bumi dan matahari sehingga menyebabkan bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Yang kedua, ada bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi sehingga menyebabkan gerhana matahari. Proses terjadinya gerhana bulan. Yang pertama, bumi melintasi antara matahari dan bulan. Bumi melintasi antara matahari dan bulan sehingga menyebabkan bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Yang kedua, bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan sehingga menyebabkan gerhana bulan. Cara mengamati gerhana matahari dengan aman. Yang pertama, menggunakan kacamata gerhana. Menggunakan kacamata gerhana yang dirancang khusus untuk mengamati gerhana matahari. Yang kedua, menggunakan teleskop dengan filter. Menggunakan teleskop dengan filter yang dirancang khusus untuk mengamati gerhana matahari. Yang ketiga, mengamati dari jarak yang aman. Mengamati gerhana matahari dari jarak yang aman untuk menghindari kerusakan mata. Cara mengamati gerhana bulan. Yang pertama, menggunakan teleskop. Menggunakan teleskop untuk mengamati gerhana bulan dengan lebih jelas. Yang kedua, menggunakan teropong. Menggunakan teropong untuk mengamati gerhana bulan dengan lebih jelas. Dan yang terakhir, mengamati dari jarak yang aman. Mengamati gerhana bulan dari jarak yang aman untuk menghindari kerusakan mata.